tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi Pak Jokowi untuk menghentikan keangkuhannya. Nah, karena ketika Pak Jokowi melaporkan gitu ya, melaporkan Roy Suryo, Tifat, Rismond dan sebagainya, terserahlah mereka ini, saya nggak pro dengan Roy Suryo gitu ya. Roy Suryo yang sering sebelumnya dikait-kaitkan dengan Panci dan sebagainya, saya tidak pro dengan mereka. Tapi keangkuhan Pak Jokowi untuk kemudian melaporkan, seperti ada motivasi untuk memenjarakan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan sebagainya gitu ya. Itu kan adalah satu keangkuhan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Jokowi gitu. Ya katakanlah ini untuk membuktikan, untuk menunjukkan dan sebagainya, ya itu cuma alasan-alasan saja lah gitu. Karena ketika Jokowi hari ini melaporkan dan kemudian ternyata setelah itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sendiri, itu seharusnya bisa diselesaikan dengan klarifikasi saja gitu. Tidak sampai harus kemudian ke polisi atau ke Barreskrim, termasuk ijazah Pak Jokowi. Yang diminta oleh orang-orang ini kan cuma ditunjukkan, apa susahnya gitu. Teman-teman Pak Jokowi juga sudah nunjukin kok. Ya tapi karena keangkuhan seorang Jokowi gitu ya, jadi mau lapor, mau menjarakan gitu, dan makanya kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ini dikasuskan atas kasus pencemaran nama baik gitu. Padahal ya sebenarnya kalau ini mau diklarifikasi selesai. Kan ini soal kepercayaan publik saja, dan Pak Jokowi juga udah nggak jadi presiden, nggak ada dampaknya bagi masyarakat. Mau dia asli, mau palsu, nggak ada efeknya gitu. Jadi kalau itu ditunjukkan saja dan kemudian Pak Jokowi bilang ini asli dan kalau kalian nggak percaya selesai, itu rasanya akan mendapatkan lebih banyak simpati dibandingkan situasi yang seperti sekarang terjadi, yang kemudian membuat Pak Jokowi seperti kelihatan ingin mengendalikan semua dan harus sesuai dengan kehendaknya gitu. Ya, karena kalau kita melihat dari apa yang terjadi di Barreskrim misalkan, ketika ijazah Pak Jokowi katanya di laboratorium forensik, kemudian udah dijelaskan ini asli menurut Barreskrim dan sebagainya, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke persidangan, itu kan menunjukkan bahwa ya, Pak Jokowi seperti ingin benar-benar mengendalikan semuanya harus sesuai dengan kehendak dia. Bahwa ijazahnya tidak perlu ditunjukkan di persidangan, tapi orang-orang yang mempertanyakan harus ditahan dan dipenjarakan. Kan itu tujuan akhirnya. Ya bahwa di sisi lain Pak Jokowi katanya, ya kalau nanti diminta oleh persidangan kita akan tunjukkan. Tapi kasusnya sendiri sudah dihentikan sama Barreskrim. Sehingga soal ijazah ini tidak akan ditunjukkan di persidangan, karena kasusnya yang dilaporkan atau menyangkut soal Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan sebagainya itu adalah kasus pencemaran nama baik. Dan nggak akan ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi gitu. Dan nggak akan diteliti juga ijazah Pak Jokowi di persidangan atau diminta oleh hakim, karena ya nggak ada hubungannya gitu. Jadi ya mungkin dengan keangkuhan yang semacam itu gitu ya, itulah juga yang mungkin membuat beberapa hari terakhir ini pikiran Pak Jokowi jadi agak lumayan berat gitu ya, sehingga kemudian mengakibatkan efek-efek atau imun tubuhnya mungkin juga menurun, sehingga kemudian terjadilah penyakit-penyakit yang semacam ini gitu. Mungkin saya juga nggak terlalu ngerti, tapi saya udah coba cek di Google gitu ya, mungkin ya yang namanya daya tahan tubuh itu pasti semuanya bermula dari ya pikiran gitu. Kalau pikiran kita lagi stres, daya tahan tubuhnya bisa ikutan turun biasanya. Dan ya saya nggak ngerti apa yang benar-benar terjadi, silahkan nanti dicek oleh tim kesehatan gitu. Tapi bagi saya ini perlu adanya evaluasi di tim kesehatan Pak Jokowi. Dan karena dengan situasi yang seperti sekarang, ya dengan posisi Pak Jokowi yang sedang sakit semacam itu, selain evaluasi tim kesehatan, mungkin juga evaluasi Pak Jokowi sendiri gitu. Ini adalah momen terbaik rasanya bagi Pak Jokowi untuk menarik diri dari percaturan atau pertarungan soal Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond gitu. Karena kalau ini tetap mau dilanjutkan, ya itu kalau Pak Jokowi menang juga nggak akan mendapatkan piala. Kalau kalah, wah selesai gitu. Malu-maluin banget gitu. Jadi ya untuk apa kita bertanding dalam satu pertandingan yang kalaupun menang kita tidak mendapatkan kebanggaan gitu. Ya, jadi ya Pak Jokowi yang sedang sakit hari ini dalam proses penyembuhan seharusnya bisa kemudian berpikir ulang terkait tindakan-tindakan yang
sudah beliau lakukan selama ini, dan termasuk khususnya terkait keangkuhan yang sangat luar biasa meskipun sudah tidak menjadi presiden Indonesia ya, karena itu dipertontonkan betul gitu ya. Misalkan Pak Prabowo sampai harus datang jauh-jauh ke Solo ya. Meskipun itu katanya maunya Pak Prabowo gitu, tapi ya tetap saja gitu kita melihat ada keangkuhan yang sangat luar biasa, dan tapi karena sakit atau kena penyakit kulit seperti ini, itu meruntuhkan semua keangkuhan yang selama ini dipertontonkan oleh Pak Jokowi. Karena soal ijazah gitu ya, ini kembali kepada soal ijazah. Karena saya curiga ini masalah pikiran Pak Jokowi yang terganggu atau kena masalah ijazah gitu. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada masalah seperti ini gitu. Baru ketika Pak Jokowi ini berkasus dan kemudian ngurusin soal ijazah palsu, tiba-tiba setelah itu ada efek atau kebetulan kemudian ada penyakit kulit gitu, sehingga ya saya mengira bahwa ini ada kaitannya gitu. Dan soal keangkuhan seorang Jokowi itu sebelumnya juga sudah dikomentari sama Ibu Megawati, dari elit PKB, dari elit Golkar juga, bahwa ya apa sih susahnya gitu ya untuk nunjukin ijazahnya, ini ijazah saya selesai habis itu, apa susahnya gitu, kenapa seperti berniat sekali untuk menjarakan Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan sebagainya. Padahal Roy Suryo udah pernah masuk penjara tuh gara-gara Jokowi. Jadi ya ini hal yang saya tidak mengerti, kenapa Jokowi yang kita kenal dulu itu sekarang jadi seperti orang yang benar-benar sangat jauh sekali berbeda gitu. Dan ya toh yang orang-orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu ya juga rakyatnya Pak Jokowi dulunya gitu. Jadi ya daripada memendam pikiran, memendam stres atau bikin masalah, ini kan nambah masalah gitu. Seandainya Pak Jokowi klarifikasi, tunjukin ijazahnya, selesai ini. Tapi ini enggak nih, sewa pengacara, lapor Bareskrim, sidang gitu ya. Itu kan nyari masalah gitu. Kenapa tidak segera dihentikan? Jadi ya supaya apa? Minimal ketika Pak Jokowi sakit seperti ini, orang-orang setidaknya lawan-lawannya ya itu tidak kemudian mengait-ngaitkannya dengan masalah-masalah azab dan sebagainya. Kalau saya berpikir secara logis saja, mungkin karena stres gitu ya. Tapi kan lawan-lawan politiknya Pak Jokowi sekarang mikirnya, wah itu kena azab. Jadi ya ngapain ya seorang penguasa 10 tahun yang sudah menikmati semua layanan VIP yang tidak dimiliki atau tidak dinikmati oleh banyak orang, tapi setelah selesai dengan semua itu kemudian. Ya, pada video kali ini kita bahas kondisi Pak Jokowi. Ya, tadi dibahas oleh Bung Alif Rahman. Ada mengatakan bahwa pejabat sama menteri kok nggak ada yang ngejenguk ya gitu. Ya, tapi saya merespon sih ya harusnya ya menterinya lagi sibuk kali, pejabatnya lagi sibuk kali, kan begitu. Lagian ya Pak Jokowi sudah jadi mantan presiden juga, ya nggak seharusnya menteri-menteri ke situ terus, kan begitu. Dulu kan udah pernah masuk ke situ lagi, ya jadi curiga dong. Nanti timbul lagi spekulasi yang berbeda-beda dari rakyat Indonesia, muncul lagi dugaan-dugaan, kemungkinan-kemungkinan, ujung-ujungnya jadi isu publik lagi, dibahas lagi, diperdebatkan lagi, masuk dalam ranah debat, acara televisi dan lain sebagainya. Nanti pembahasannya ujung-ujungnya itu aja, itu saja. Jadi saya rasanya sih nggak perlu lah, nggak usah lah gitu ya. Ini nanti takutnya muncul lagi isu loyalis. Nah, loyalis Menteri Kabinet Pak Prabowo apakah masih sepenuhnya loyal sama Jokowi? Ya, ini ada seperti itu judulnya tuh ya. Tapi ya doakan saja yang terbaik buat kesembuhan Presiden ke-7 tersebut, yaitu Pak Joko Widodo ya. Dan di sini saya sebetulnya ya tidak terlalu tahu menahu lah soal penyakit kulit ini ya, karena saya bukan dokter juga ya. Tapi ya dari pernyataan Pak Jokowi sendiri mengatakan ya alergi kulit biasa lah gitu ya. Nah di sini coba kita lihat. Ini langsung bahas ajab juga nih kawan ini ya. Oke lah, kita baca saja lah. Ajab dunia itu sangat amat nyata.
bagi orang-orang yang angkuh dan menghalalkan segala cara, apalagi menjolimi sesama manusia. Aku yakin ajab dunia nyata. Rasa-rasanya sih ajab itu ada, apalagi karma pasti berjalan. Tapi untuk hal ini kita nggak tahu kapan karma itu ada, kapan terjadinya, pada siapa, kondisi seperti apa, kan kita nggak tahu pasti. Ya, ya kita juga nggak bisa bilang gitu karena ajab, karena karma atau apa gitu ya. Orang beliau alergi kulit, kecuali ada hal-hal yang semengerikan lainnya gitu ya, baru. Kemudian senjata makan tuan Wes akhirnya grogoti badannya. Sarkoi anjir buahnya sabuk sudah serah terima. Kenapa ya saya suka banget melihat kondisi Jokowi sekarang? Apa mental saya yang rusak ya? Periksa ke dokter bang ya. Itu hukum alam, karena hukum di Indonesia tidak mampu menyentuhnya. Gak percaya? Yang ditunggu-tunggu penyakit itu akan makan jongos-jongosnya juga. WKWKWK. Penyakit kulit itu identik dengan kutukan seperti cerita di film-film jadul, film misteri ya. Belum masih angkuh, nanti kalau sudah jadi kembangnya, tempat akibat sakit keras, bari belajar insyaf. Tapi sudah terlambat ya. Komentatornya juga bilang heran, setingkat mantan presiden punya penyakit gak bisa diobati, itu bukan penyakit biasa bung, itu ajab sesuai dengan sumpahnya, kalau berkhianat siap menerima ajab. Benar, pada akhir jabatannya dia adiguna, itu yang sekarang jadi penyakitnya. Adiguna, yongka jampe gitu ya. itu kalau saya dengar itu apa, bedukun atau apa ya, ya kali ya, kalau bedegang gitu, kalau ada kayak mantra gitu ya. Tapi kan Pak Jokowi kan bukan begitu, tapi nggak tahu juga sih. Kemudian dokternya pada kemana? Masa seorang mantan presiden kondisinya benar-benar menyedihkan? Seharusnya penyakit itu bisa dideteksi dini. Ini mencerminkan jelek sekali ke seluruh profesi kesehatan. Itu tadi, masa sekelas mantan presiden sampai bisa seperti itu, makin parah. Harusnya sejak dini baru terdeteksi atau baru kena, itu kan langsung wah apa ya, ke rumah sakit, obatnya ininya, kan harusnya seperti itu. Apalagi mantan presiden yang tingkat kepuasannya 80% ya. Kan tingkat kepuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun ke 80% tuh. Harusnya Pak Jokowi nggak harusnya sampai separah itu penyakit kulitnya, harusnya udah sembuh juga kan begitu ya. Ini kok belum sembuh-sembuh, ada apa sebetulnya? Apalagi kalau hanya alergi kulit, nggak mungkin selama itu kan begitu ya. Kemudian presiden yang membunuh rakyatnya sendiri, berapa juta nyawa rakyat yang melayang karena di COVID-kan ya, supaya COVID dianggap pandemi yang paling mematikan. Berapa juta organ rakyat Indonesia yang dijual dikirim ke Cina saat isu pandemi COVID oleh Jokowi dan ternaknya. Uang kotormu tidak akan mampu membersihkan kulitmu, justru makin memperkotor. Tutupi aja biar gak kelihatan. Mungkin itu caranya. Kemudian saya kok bahagia lihat Mulyono sakit kulit dengan terasing tidak ada partai yang ingin Mulyono jadi ketum partai mereka. Karma sedang berlangsung untuk pembohong dan pengkhianat. Itu penyakit yang sangat terhina. Penyakit itu terpotret di wajah Jokowi sangat jelas, terlihat orang banyak. Itu penyakit berbicara kesombongan dia gunakan sama Jokowi, memenjarakan orang seenak dia. Contoh, 2 orang dikurung tanpa alasan yang jelas. Ini jawaban keangkuhan seorang pejabat, sampai kapan dia menahan sakit dan malu.
sampai kapan ya? Sampai kapan kau terus begitu ya? Tapi teman-teman ya jangan berlebihan juga lah ya. Kita doakan yang terbaik saja lah. Semoga lekas sembuh ya, cepat pulih dan sehat kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Tapi jangan buat gaduh juga kan begitu. Nah kemudian ganjaran perilaku Jokowi saat jadi penguasa yang memberi kulit untuk menutupi kelakuannya yang buruk sekarang ditunjukkan oleh alam dengan memberi penyakit kulit untuk dirinya. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau punya pendapat lain boleh silakan sampaikan komentar Anda pada video ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Salam dan sampai jumpa.